dan hari ini juga maka ramai di media. Kita lihat kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. PW ini dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang. Dan PW ini tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PW ini hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi meluruskan. Apa yang diluruskan ya? Kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaannya siapa saudara? Malam ya. Kita tidak pernah tahu, pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalisme. Kita pernah terjadi Kongres PKI, DITII, Permesta, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu suku. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin sampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu tanah air Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan benua Amerika masih terjadi perbudakan. Jadi menghargai perbedaan itu sejak dari dulu nenek moyang kita mengajarkan, yang kemudian diteruskan oleh Wali Songo dengan ajaran Islamnya menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita saling menghormati, saling menghargai, walaupun berbeda agama, tetapi kita sama bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, karena kalau kita saling menuduh, saling menjelekkan dan sebagainya, ini tidak menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan ada 3, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Lamun cek bahasa Indonesianya mah ada Islam, iman, dan ihsan. Makanya kalau kita bangun masjid biasanya ada 3 rak. Atapnya itu ada iman, ada Islam, iman, dan Islam. Ini yang paling penting itu adalah di samping syariat, di samping iman, akidah, ada akhlak. Makanya waktu saya kepala staf angkatan darat,
Saya khusus merekrut tentara dari santri. Khusus. Karena menurut saya santri akhlaknya sudah terjaga. Mau pendek juga nggak apa-apa, yang penting santri. Ya larinya kurang juga bisa apa lah. Yang penting 10 juz minimal itu. Kalau 30 juz maka kita mancing langsung. Ya, yang penting santri. Karena akhlak itu yang utama. Karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan. Di dalam firman Allah pun disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Ya, Pak Prabowo pun sama. Difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikerdilkan, dituduh. Ya, itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu dalam syiar agama. Ya doanya Rasulullah hanya, ya Allah, maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah menfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada juga ciri orang yang bertakwa. Dia tidak pernah mengingat-ingat dua perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya. Perkara yang kedua, dia selalu melupakan dua perkara. Perkara yang pertama, dia selalu melupakan kebaikan dirinya kepada orang lain. Dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain padanya. Ini yang harus dipedomani oleh anggota PW yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah. Kita ikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya jujur, tidak pernah menghina orang, tidak pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekkan orang. Itulah ajaran Rasul. Bapak-bapak ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air yang tidak selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi. Ya, walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Walso luar biasa. Ya, untuk Walso luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas, apa adanya
tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci. Ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang lain, merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi di PBI, tidak boleh terjadi.